kita mengucap syukur ya, kita dapat mengikuti online streaming ini lagi. Amin. Kita memuji, menyembah Tuhan dan meninggikan namanya. Yes. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih Kau memberikan kesempatan kepada kami semua. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita satukan hati, kita mau masuk dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami dapat berkumpul bersama, kami mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak. Bapak, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai berakhir, dan semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Sekarang saya mau mengundang jemaat, saudara-saudari sekalian, dimanapun kalian berada, bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan kita, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian dan menunjukkan bukti kebesaran Tuhan ada di dalam hidup kita. Yes, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, Engkau yang begitu sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup kami ya Tuhan. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kita angkat kedua tangan kita. Tanda mujizat serta
Inilah penyembahan kami ya Bapa. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan, rahmat yang selalu Kau berikan pada kami Tuhan di hidup ini. Amin Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan di saat-saat ini yang lagi genting Tuhan, di mana-mana kami mengetahui segala penyakit wabah sedang melanda negeri kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang lebih besar dari penyakit ini. Amin. Yes, amin. Terima kasih ya Bapak. Kami ingin iman kami kuat Tuhan. Yes. Kami ingin hidup di dalam-Mu Tuhan. Dan kami ingin selalu menyembah dan memuji-Mu Tuhan setiap saat. Karena hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Dan untuk di pagi hari ini Tuhan, bagi kami yang punya persoalan yang sangat sulit Tuhan, masalah ekonomi ataupun sakit penyakit Tuhan, kami tahu Tuhan di dalam-Mu tidak ada yang mustahil ya Bapak. Yes, Engkau angkat segala persoalan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapak. Kami sudah bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang hidup di dalam kita. Sama-sama kita akan katakan Kau yang hidup. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi, tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan lagi lebih dari awal, Kau yang hidup di dalam kami Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi, tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita mau katakan lebih lagi untuk Tuhan kita. Seluruh bumi, tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang sangat dahsyat Tuhan. Kalau Tuhan kami yang sangat hebat, kami ingin bersorak-sorai terus hanya untuk nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Saudara-saudari bisa duduk kembali.
Kita mau tenangkan hati kita, pikiran kita, semua berfokus dan tertuju pada Tuhan kita. Amin. Amin. Kita mau mengangkat pujian ini tuh. Hanya Yesus jawaban di hidup kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah penyembahan kami Tuhan. Sekarang kami ingin duduk dan tenangkan hati kami Tuhan, agar kami bisa berfokus pada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada live streaming ini. Saya percaya kita bisa berjumpa, semua ada anugerah Tuhan. Berikan kita sehat, kuat, memberikan kita kesempatan bisa mendengar sabda yang hidup. Kita mengucap syukur pada Tuhan yang begitu baik. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau luar biasa, memberikan kami kesempatan bisa bersamamu pada minggu ini, bisa mendengar sabdamu, bisa memuji menyembah di tempat ini. Semua ada kemurahan hatimu Tuhan. Berikan kami hikmat pengetahuan, supaya kami bisa menyimak firman-Mu dengan baik, merespon firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini adalah mau mencari hidup hari-hari yang baik. Saya ambil 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dari Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, 1 Petrus pasal 3 adalah bagian dari surat Petrus yang pertama dalam perjanjian baru di Alkitab Kristen. Digubah oleh Simon Petrus, salah satu dari ke-12 rasul yang pertama. Berisi pengajaran mengenai hidup dalam kasih, menderita dengan sabar. Apakah kita orang mencintai hidup? Karena pertanyaan itu ditujukan kepada kita, pasti kita dengan tegas, lugas, mantap menjawab.
Ya, saya mencintai hidup. Kita semua pasti setuju dengan jawaban itu. Namun, bagaimana kita bisa mencintai hidup? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Sulit dijawab karena jawabannya harus diberikan itu membutuhkan penjelasan atau keterangan yang benar-benar berbicara mengenai masalah realitas kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita memang orang yang benar-benar mencintai hidup atau sebaliknya? Menjadi orang membenci diri sendiri, melemehkan atau melecehkan diri sendiri, sehingga melalui sikap itu orang lain menempatkan kita. Entah atau tidak, kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak menghargai, menghina, mengabaikan, sering tidak sadar kita. Jika dicermati, itulah diamati oleh Petrus. Petrus berkata, siapa mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, yang ucapan-ucapan yang menipu. Petrus mengalami hal itu. Orang dengan mudah bisa mengatakan mencintai hidup, tetapi pada kenyataannya, ia kerap tidak dapat menjaga ucapannya terhadap yang jahat dan yang menipu. Petrus dilecehkan, dihina, karena ia tidak jujur. Petrus berani bersumpah bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Padahal banyak orang tahu bahwa Petrus ada murid Tuhan Yesus. Orang banyak mencemoohi Petrus. Hal itu karena kata-kata keluar dari lidah dan menyangkal bahwa ia mengenal Tuhan Yesus. Orang tidak menghargai sebagai murid yang berani mati untuk gurunya. Apa yang ditulis oleh Petrus merupakan pengalaman hidupnya. Petrus ingin berkata, jika engkau ingin mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, maka engkau harus mengendalikan lidah, bibirmu dengan kata-kata yang benar. Karena dengan kata-kata yang benar, banyak orang akan mempercayai apa yang engkau katakan dan lakukan. Terlepas dari pengalaman-pengalaman membawa pada penderitaan, ancaman, pengalaman, Petrus tetap menghadapi jujur. Melalui pengalamannya tidak mengenalkan itu, Petrus melihat derajat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan dan yang dilakukan oleh kejujuran dan keberanian terhadap kayu salib menghadangnya. Melalui kayu salib itulah Petrus diceritakan kembali tentang siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Pemahaman mengenai mencintai hidup bukan hanya sebatas ingin merasa nyaman di dunia ini atau bisa menikmati berkat Tuhan semata. Mencintai hidup sampai pada pemahaman tentang jaminan hidup yang kekal. Orang berpikir jauh sampai pada pemikiran tentang hidup kekal. Itulah orang mencintai hidup. Mengapa? Karena bila orang hanya melihat hidup sekarang di dunia ini, maka hidupnya menuju kebinasaan. Apakah demikian itu dapat dikatakan orang yang mencintai hidup? Tidak, bukan. Orang mencintai hidup akan berpikir bagaimana cara hidup yang baik sekarang ini bersama Kristus sampai mendapatkan jaminan dalam keselamatan-keselamatannya. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mencintai hidup, banyak orang kesan terjebak pada suatu pemahaman yang picik. Mereka ingin mencintai hidup di dunia ini sekaligus ingin masuk surga. Mereka ingin menikmati hidup di dunia ini sekaligus menikmati hidup kekal di surga.
Akibatnya apa yang terjadi? Mereka melakukan kompromi. Hari Senin hingga sampai Sabtu mereka melakukan dosa. Menipu dalam bisnis, melakukan kejahatan. Tetapi pada hari Minggu mereka pergi ke gereja mengaminin firman Tuhan. Pertanyaan saya sederhana saja. Apakah hal dilakukan itu benar di hadapan Tuhan? Tuhan sendiri sangat membedakan antara jalan dunia dengan jalan Tuhan. Mereka ibarat terang dan gelap, tidak dapat dipersatukan. Apa yang baik menurut dunia pada umumnya akan jahat di mata Tuhan, atau sebaliknya. Saya kasih contoh. Ketika dunia ini menganggap bahwa korupsi adalah sesuatu yang wajar, tidak demikian dengan Tuhan. Ketika Tuhan menganggap bahwa kejujuran adalah hal yang penting, dunia mengatakan bahwa berbohong untuk kebaikan itu tidak apa-apa. Mana yang betul? Semakin hari dunia ini semakin kacau, semakin bertentangan dengan jalan Tuhan. Mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, budaya kejujuran sangat dipegang oleh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Akan tetapi saat ini di desa-desa pun sudah banyak orang-orang yang tidak jujur. Hanya memanfaatkan kesempatan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika demikian, apa yang dimaksud Petrus dengan mencintai hidup dalam bacaan Alkitab hari ini? Tentu kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Bahwa dimaksud dengan hidup di sini bukan hanya merujuk pada hidup di dunia ini. Memang bagi kita hidup dunia ini, kita pun sebaiknya harus menjaga lidah ucapan kita agar tidak mengucapkan kata-kata penuh tipu daya. Kita pun harus menjauhi yang jahat, yang baik, serta berusaha mencari mendapatkan perdamaian. Tetapi sesungguhnya hidup yang dimaksud Petrus adalah hidup kekal setelah kita mati di dunia ini. Percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, semua orang akan mengalami hidup kekal, yaitu untuk selama-lamanya setelah kita mati. Justru hidup dunia ini tidak kekal, hanya beberapa tahun saja, paling lama 70 tahun atau 80 tahun. Oleh karena itu, jika kita mau sungguh-sungguh mencintai hidup kita, kita pun harus berusaha melakukan apa yang benar, agar kita boleh mendapatkan hidup kekal di tempat tidak ada air mata, yaitu di surga yang mulia. Hidup dunia ini memang kita harus jalani, karena itu pun bagian dari kewajiban kita. Kita ada di dunia ini karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Ketika kita fokus kepada hidup kekal kita, maka segala perintah Tuhan pun menjadi tidak memberatkan. Karena kita sadar bahwa segala perintah Tuhan tersebut ada agar kita bisa mencintai hidup kita, dapat melihat hari-hari yang baik. Ingatlah bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Telinga Tuhan mendengar orang-orang benar minta tolong kepadanya. Tapi orang-orang jahat tidak akan mendapat bagian dalam Tuhan. Bapak Ibu, pilihlah, pilihan ada pada kita. Apa kita mau melakukan yang benar demi hidup kekal kita? Atau kita tetap mau melakukan yang jahat demi hidup sementara kita dunia ini? Nah Bapak Ibu, kita bisa lihat Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku ini mengetahui lancangan-lancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah keberhasilan, hari-hari baik, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan telah menyediakan segalanya bagi kita. Hikmat, berkat, pelindungan, kesembuhan, mujizat, pemeliharaan, penyataan, anugerah, dan juga pengampunan.
Namun semua itu belum cukup. Salah satu kunci menentukan untuk mendapatkan semua yang baik dari Tuhan adalah jika kita memiliki karakter yang baik. Tanpa karakter yang berkenan di hati Tuhan, kita takkan menikmati janji Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Teringat Tuhan kepada pemohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ada beberapa karakter seringkali menjadi penghambat berkat dan keberhasilan kita sebagai orang percaya. Di antaranya adalah pertama, hati yang tidak mau percaya. Ketidakpercayaan menjadi penghalang utama mengalami mujizat Tuhan. Jangan keraskan hatimu, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Seperti Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Banyak orang Kristen baru mau percaya bila sudah melihat bukti. Tetapi mari kita belajar seperti Paulus. Meski menghadapi banyak tantangan hidup, tetap percaya pada Tuhan. Paulus berkata 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua, penghalang mendapat berkat, ada karakter yang tidak bisa menguasai diri. Penguasaan diri itu penting, karena itu adalah salah satu buah-buah roh. Jika tidak memiliki penguasa diri kita, seperti kota roboh temboknya, sehingga musuh akan mudah menyerang, menjajah kita. Yang kita lihat Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Yang ketiga, penghambat untuk yang tidak mendapat berkat, ada karakter suka berbohong atau dusta. Itu yang ketiga. Berbohong berarti melawan kebenaran. Orang dusta bibirnya ada kekejian bagi Tuhan. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya ada kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang berlaku setia dikenangnya. Alkitab jelas menyatakan bahwa iblis ada pendusta, bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia ada pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia ada pendusta dan bapa segala dusta. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, uang memang berguna. Gelar memang bermanfaat bagi kalian seseorang. Apalagi kekayaan yang melimpah, kaya, bisnis yang mapan. Semua orang pasti tahu hal itu bisa membuat masa depan seseorang menjadi oke. Tetapi apakah betul uang, gelar, karir, kekayaan, hal-hal yang materi lainnya ada satu-satunya faktor penentu masa depan seseorang menjadi oke? Tidak. Mengapa? Sebab firman Allah berkata, siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi firman Allah dengan jelas berkata, lidah dan bibirlah yang menentukan masa depan seseorang menjadi oke. Membuat seseorang bisa melihat hal-halnya menjadi baik. Apakah harta, karir, uang, hal-hal materi lainnya tidak berguna? Berguna sekali. Tetapi bukan menjadi jaminan atau faktor penentu masa depan seseorang menjadi lebih baik. Lihat saja berapa banyak konglomerat akhir hidupnya tinggal di jeruji besi alias di penjara gara-gara korupsi. Berapa banyak para sarjana menganggur. Berapa banyak orang berduit tidur di rumah sakit mewah dan sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Ini semua membuktikan bahwa semua disebut uang, kekayaan, karir sejenis itu tidak dapat diandalkan.
Mungkin Anda tidak setuju dengan pendapat ini, tetapi firman Allah berkata dari Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Ayat ini jelas sekali, hidup dan mati kita bukan ditentukan oleh lain, tetapi oleh lidah kita. Masa depan kita ditentukan oleh apa yang keluar dari bibir lidah kita. Kehidupan kita hari ini ada hasil dari apa yang kita katakan waktu lampau. Dan bila kita ingin melihat hari-hari kita baik, maka mulailah sekarang ini mengatur, mengendalikan, mengucapkan apa dikatakan oleh firman Allah. Hari-hari baik itu apa sih sebenarnya? Bila kita hidup sehat, tidak sakit itu. Bila kita hidup sehat, tidak sakit kasitan, itu dah hari-hari baik Anda. Segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, itu juga hari-hari baik namanya. Kehidupan diberkati, berkelimpahan, ada juga hari-hari baik. Apakah kita menginginkannya? Kita harus menjaga lidah terhadap yang jahat, dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih pada firman-Mu pada pagi ini. Dan kami tahu, kami ingin hidup melihat hari-hari yang baik. Maka kami harus bisa mengendalikan lidah kami, bibir kami. Kami harus bisa menjauhkan segala jahat. Dan kami harus sesuai hidup kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu pada pagi ini. Kami sadar bukan kekayaan, bukan gelar, bukan kalian yang menentukan masa depan kami, tapi lidah bibir kami menentukan masa depan yang penuh cemara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, lewat firman-Mu pada pagi ini, kami belajar untuk mengendalikan kata-kata yang benar, yang mengeluarkan kata-kata yang baik. Itulah menentukan masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini Tuhan kamu lihat banyak orang mencari-Mu, banyak orang mengandalkan-Mu, banyak orang percaya bagi-Mu tidak ada mustahil. Maka pada hari ini hamba memohon kepadamu, ulurkan tangan-Mu yang penuh pengharapan, tangan-Mu yang perkasa. Dan setiap orang yang mengaku Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja, dokter segala Tuhan, hari ini dia akan mengalami mujizat-mujizat yang lebih besar dalam hidupnya. Dan juga dia menemukan jalan keluar dalam hidupnya. Dan tidak ada satupun halangan, lintangan pada dirinya. Karena dia bersama dengan Engkau. Karena di dalam-Mu ada keberhasilan. Di dalam-Mu ada kesuksesan. Di dalam-Mu ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki atau menghampiri perjamuan kudus. Saya menghimbau Bapak Ibu, saudara-saudara bisa persiapkan hati yang baik untuk sambut perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Amin. Oke, pada kita menghampiri perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Sehingga mengizinkan kami semua pada pagi ini bisa menghampiri perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami, Engkau begitu baik, Engkau penuh kasih,
Engkau rela berkorban bagi kami orang-orang berdosa. Engkau mengasihi kami melebihi dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami bisa menerima perjamuan kudus pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ajaran Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup dan kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam dia, dan dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat kekal. Dari apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh kita masuk dalam doa lagi. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, semoga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kamu akan digendong, kamu akan dibelai-belai di pangkuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, melemparkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Jika engkau berbuat baik kepada sesama,
maka Tuhan membangun engkau bukan meruntuhkannya. Tuhan akan menanam bukan mencabutnya. Tuhan akan memberi hati yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan buat puas. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau, Dia melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.